Oke. Nah, pada topik kali ini saya akan menjelaskan mengenai content management system, sistem pengelolaan isi atau konten ya. Isi apa? Ya berupa website, aplikasi, dan lain sebagainya. Jadi kan Anda bayangkan atau kalian bayangkan ya, suatu website portal berita seperti Detik ya, Detik, Kompas.com, dan lain sebagainya ya, atau aplikasinya ya. Itu websitenya begitu-gitu aja tampilannya, dan jarang sekali diubah format tampilan awalnya ya, tampilan websitenya baik dilihat di komputer maupun di smartphone ya. Ya pasti isinya secara tampilan desainnya sama, tetapi yang berubah adalah isinya konten. Jadi nggak mungkin redaksi Detik itu meminta untuk IT developernya atau web programmer atau aplikasinya ya, application developer untuk selalu merubah ya, selalu merubah tampilan beserta isinya. Wah, itu akan kacau nanti ya. Nah, itulah yang dibutuhkan dengan yang pada topik kali ini yang kita sebut dengan content management system nih di sini. Ya, inilah yang disebut dengan content management system, adalah sistem pengelolaan isi apa, isi website, aplikasi, dan lain-lain. Sehingga itu membantu mempercepat ya, makanya Detik itu slogannya seperti sekian detik beritanya langsung update, maupun ada di luar negeri, di Indonesia, dan lain sebagainya. Di ujung Papua sana ya, di Kupang, kemudian di Bali, ya, di Aceh, di Padang, di Medan, dan lain sebagainya. Ada kejadian apapun, langsung terupdate beritanya. Nah, itulah yang bisa kita sebut dengan content management system ya. Oke. Nah, di sini content management system allows publishing. Jadi bisa ya, fungsi daripada content management ini adalah untuk mempublish, mengedit ya, mengedit ya. Oke, mengedit sebentar ya, mengedit dan memodifikasi konten isi itu ya, as well as it maintenance by combining rules ya kan. Jadi ini adalah content management system adalah suatu sistem yang bisa melakukan apa kegiatan untuk publishing apa, isi ya, berita ya, gambar, video, dan lain sebagainya ya, editing, bahkan bisa mengedit ya, mengedit konten, isi, dan lain-lain secara cepat ya, dan juga bahkan memodifikasi ya. Jadi kalau ada berita yang salah ataupun ada gambar yang salah dan lain sebagainya, langsung dimodify di dalam content management system tersebut. Jadi kalau suatu perusahaan besar seperti YouTube dan lain sebagainya, kalau kalian coba upload satu video yang melanggar aturan-aturan mereka, maka kalian akan mendapatkan pertama teguran, kedua akan ada konsekuensinya tuh, ya, ada konsekuensinya nanti. Misalnya kalian tidak bisa mendapatkan monetisasi misalnya. Untuk jangka waktu tertentu kalian akan di-ban, tidak bisa mengupload, mengisi, dan lain sebagainya. Jadi di sini katakan combining rule ya, ada beberapa rule, aturan-aturan yang harus dipenuhi. Istilahnya harus tahu etikanya ya, sama seperti di marketplace dan lain sebagainya. Kalian buka toko, ada beberapa aturan, misalnya tidak boleh menjual barang bersenjata ya kan, racun dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu. Nah, itulah yang terikat dengan aturan-aturan tadi yang saya bilang. Bahkan termasuk dengan prosesnya ya, atau dengan cara kerjanya ya, alur kerjanya. Dari suatu tempat yang tersentral ya, interface media ya, suatu media penghubung device yang terpusat, yaitu dengan kolaborasi lingkungan yang ada. Lingkungan ini artinya device ya, bisa dari device, di sini artinya peralatan ya, bisa menggunakan smartphone, desktop, ataupun tablet. Jadi saya pernah ketemu suatu wartawan entertainment di daerah Jawa, Pekalongan. Waktu itu ada kegiatan tour artis musik dari luar negeri ya, dari Amerika, dari lupa saya, yaitu Michael Learns to Rock. Dia melihat konser, dia foto, dia langsung upload melalui handphone dia, dan langsung muncul di portal beritanya tempat dia bekerja ya, itu langsung muncul sepersekian detik. Jadi dia jauh-jauh hari sudah datang tuh ya untuk meliput berita khusus ke tempat konser tadi. Nggak mungkin ya, jadi kalian
harus ketik dulu manual, kirim melalui fax, beritanya nanti akan keburu basi ya. Nah itu basi. Di sini dengan collaborative environment tadi, dengan geografis ya, lingkungan ya, dengan teknologi internet dan lain-lain. Nah, a CMS may serve as a central repository ya, for content. Jadi suatu CMS ini bisa melayani sebagai tempat penyimpanan secara terpusat. Repository itu penyimpanan ya, which could be textual data, bisa berupa data teks ya, data teks seperti ini, teks biasa, dokumen, video atau movie, picture, gambar ya. Kemudian juga bisa juga telepon ya, data telepon, phone number, ataupun data-data yang berhubungan dengan scientific, ilmiah, ya berupa grafik dan lain sebagainya. Nah itulah fungsi daripada content management di sini. Nanti saya akan kasih tunjukkan ada beberapa jenis content management ya, baik yang sudah tersedia tinggal gunakan atau kita harus mendevelop, membangun sendiri yang namanya content management. Nah, beberapa fungsional dari content management yaitu tadi membuat konten ya. Jadi seperti di YouTube itu sudah disiapkan content management yaitu YouTube Studio ya. Kita bagaimana meng-creating konten ya kan, bagaimana kita menyimpan, bagaimana kita mengindeks ya, membuat playlist dan lain sebagainya. Indeks ya, jangan membuat playlist ya. Kemudian bagaimana kita pencarian ya, mencarikan konten, pencarian konten, isi, retrieving, mengambil konten. Oh ternyata salah, kita harus edit. Nah itu. Kemudian bagaimana di dalam YouTube Studio itu kita bisa mempublish kontennya ya. Bisa mempublish. Kapan kita bisa publish ya di situ ya. Jadi sudah canggih YouTube ya, kita bisa publish langsung, bisa juga untuk waktu tertentu ya. Dan itu pun bisa juga artinya bisa untuk private ya, bisa untuk publik atau bahkan sama sekali tidak boleh ya. Nah itu ya. Kemudian archiving sama ya dengan retrieving, kurang lebih sama. Kemudian ini ada melakukan revisi konten atau revising konten dan managing konten end to end. Jadi bisa mengelola konten secara ujung ke ujung, artinya di sini sampai dari awal sampai akhir kalian bisa dikelola ya. Atau bahkan kalian mau hapus semua pun bisa ya. Nah, itu. Nah, kerangka kerjanya atau aliran kerja konten manajemen tadi saya sudah jelaskan secara sekilas di awal ya. Desainin konten template pertama ya, sebelum kita menginput isi daripada aplikasi atau website kita. Kita bisa mendesain berdasarkan template yang disediakan. Ya. Misalnya dari web administrator sudah menyediakan suatu desain template web page ya, seperti WordPress misalnya. Untuk web content management. Jelas ya. Jadi biasanya dari WordPress, Blogspot sudah sediakan template-nya. Nah, kita tinggal mengisi isinya saja di dalam itu. Maka pada saat setelah diisi, disubmit, dia akan langsung muncul di halaman web WordPress kita. Ya. Nah, di sini juga bisa juga membuat blog-blog konten ya. Jadi atau bisa katakan di sini playlist kalau di YouTube ya. Ini bisa berupa playlist ya. Ya, bisa berupa playlist. Nah, ini kita seolah-olah membuat blog-blog sehingga orang yang melihat visitor website atau aplikasi kita mencari konten kita pun mudah dengan adanya kelompok blog-blog tadi dengan playlist ya. Nah, itu kalau di dalam bicara contoh di dalam kasus YouTube ya. Seperti di channel saya ada playlistnya. Oh, playlist entertainment serba-serbi ya kan. Kemudian ada playlist traveling, ada playlist untuk IT dan lain-lain. Nah, ini disebut dengan content block ya. Kemudian kita juga bisa mempositioning ya konten blog kita. Kalau di website, aplikasi di WordPress, misalnya mau tampil sebelah kiri, kanan, atau di tengah, bisa ya. Banner di atas, itu pun bisa ya. Nah, itu WordPress. Jadi kita bisa memposisikan konten kita, isi daripada website kita itu tampil ya pada halaman website di pojok atas, pojok kiri, di tengah, di bawah, ataupun bahkan di tengah paling bawah pun bisa ya. Nah,
Kemudian authoring content provider. Nah, ini kalau di YouTube ada ya namanya author ya. Di situ ada ya kan ada beberapa penjelasan ya di situ. Saya lupa di YouTube Studio. Oke, di sini ada content provider to search, retrieve dan update konten ya. Jadi bisa memberikan hak provider ini ya siapa yang untuk bisa mencari, memview bahkan memberikan komentar ya, komen. Nah, itu. Nah, ada beberapa keuntungan atau dengan penggunaan CMS yang sudah jadi ya. Ada beberapa advantages dari CMS ya. Di sini content management system helps to secure privacy. Jadi kita diberikan suatu hak secara pribadi ya untuk mengelola ya dan juga bisa melakukan deposit currency ya. Bisa menghasilkan keuangan atau kita sistem deposit ataupun bisa menghasilkan keuangan yang ditingkatkan dengan memastikan integritas ya dan ketepatan dari suatu konten ya. Yang dimana yang hanya user tertentu seperti saya punya channel yang bisa kita mengubah konten itu pada suatu waktu ya. Jadi ada gift and reward-nya ya. Jadi ternyata YouTube kamu, channel kamu itu ada beberapa video yang meledak di situ. Artinya meledak bukannya meledak seperti keluar api, bukan, tetapi oh ternyata viewernya banyak dan like-nya banyak dan komentarnya positif semua. Jam tayangnya tinggi sekali. Misalnya satu video jam tayangnya sampai 5.000 jam tayang dalam waktu 1 jam, misalkan seperti itu, ya kan? Ternyata viewernya itu udah sampai jutaan, itu bisa. Maka dari YouTube akan memberikan kita yang disebut dengan reward, ya. Jadi banyak yang kaya dari sosial media ya, jadi di TikTok dan lain sebagainya, modal joget-joget aja sudah mendapatkan uang. Nah itu. Oke, seperti itu. Nah, yang ketiga keuntungannya kita bisa mengimplementasi ya audit trail, bisa melacak yang audit untuk memonitor perkembangan yang ada ya. Kapanpun ya overtime ya, in content overtime. Jadi kita bisa melakukan evaluasi terhadap konten kita. Kenapa jumlah pengunjungnya sedikit, kenapa jumlah pengunjungnya banyak. Kita bisa lihat di situ dari geografis, usia pengunjung, negara pengunjung, dan lain sebagainya. Bahkan dari komentar-komentar yang positif, dan lain-lain. Jelas ya? Tadi ada audit trail-nya. Jadi kalau kalian yang sering main YouTube pasti tahu ya, nah, itu salah satu content management system, yaitu YouTube Studio. Nah, yang berikutnya adalah keuntungan penggunaan CMS tadi, artinya providing secure user access to content. Jadi artinya kita dijamin secara security itu aman ya. Jadi orang lain tidak bisa mengupload, membajak konten manajemen kita, apa yang kita sudah upload video kita di YouTube. Saya belum melihat namanya YouTube itu di hijack ya, nggak ada. Kecuali passwordnya dikasih tahu orang lain, nah itu bisa. Jelas ya. Nah, keuntungannya itu artinya kita bisa mengorganize atau mengorganisir konten-konten kita ke dalam grup dan folder tadi. Seperti contoh playlist ya, tadi membuat playlist ya. Seperti itu. Oke. Kemudian keuntungan berikutnya adalah allow searching and retrieval. Jadi kita bisa melakukan pencarian dan juga mengambil konten itu secara cepat. Nah, kemudian yang paling penting adalah kita bisa menyimpan ya di sini ya informasi dan metadata. Metadata itu adalah data-data yang bersifat meta teks atau berupa teks ya, bukan teks ya, tapi tags ya. Kemudian berupa keyword dan lain sebagainya ya. Juga bisa menyimpan seperti author, judul ya, versinya, tanggal dan waktu publishing atau creating konten tersebut ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita bisa mengatur jam publish atau jam tayang ya, workflow based routing ya di sini ya, workflow based routing content from one user to another user. Ini bukan jam ya di sini ya. Yang jam adalah yang berikutnya nanti. Nah, ini artinya di sini bisa kita deliver konten kita hanya untuk user tertentu, yaitu member-member yang sudah subscribe misalnya di YouTube kita. Kepada yang di luar subscribe, mereka tidak bisa lihat video-video kita. Nah, itu. Dan yang sudah Membership pasti, ya, Pak ya?
Ah, kenapa? Membership. Enggak, artinya bukan member ya, subscribe lah, subscribe ya, misalnya subscribe, kamu subscribe saya video itu akan saya publish hanya untuk orang yang sudah subscribe saja. Di luar yang tidak subscribe, yang umum tidak bisa. Ada yang seperti itu. Nah, itu biasanya bersifat private videonya. Jelas ya? Jadi kalian harus subscribe dulu, di luar yang subscribe tidak bisa lihat. Nah, itu ada. Jadi ada satu policy yang dikeluarkan YouTube. Jadi sudah cukup canggih. Tadi makanya disebutkan dengan aturan rules ya, rule yang tadi. Dan yang sudah pasti adalah di sini mengubah, mengkonversi dari dalam bentuk kertas konten yang harus kita desain, ya kan, kita scan kemudian menjadi digital. Wah, itu udah nggak ada, nggak mungkin zaman seperti itu ya. Ini keuntungannya secara digital format semua ya, dan langsung cepat. Ya, jangan perkembangan seiring teknologi di dalam era milenial ini ya, bukan era milenial aja, era digital. Saya udah berapa tahun ini ya, hampir 10 tahun tidak pernah beli buku loh, buku teks. Jadi kayak kuliah-kuliah ini disuruh beli buku, itu udah lucu menurut saya, karena tidak ada ya, di kampus besar pun harus beli buku, jarang sekali. Kenapa ya seperti itu? Karena semua sudah digital base ya. Digital base, kalian bisa cari beberapa referensi ya, beli online secara digital book, bukan artinya kalian download, bisa langsung download seenaknya, tetapi kalian bisa juga di situ ada rule-nya juga ya, mengenai hak cipta dan lain sebagainya. Jadi mengganti kita membeli textbook menjadi dalam e-book, electronic book misalnya. Mungkin harganya jauh lebih murah daripada buku teks ya, teks yang dicetak secara di print secara paper ya. Misalnya kalau dicetak harganya 200.000, ternyata e-book hanya 50.000. Tetap kalian harus beli karena itu kena hak cipta ya kan, dan lain sebagainya. Kita harus menghargai karya orang yang membuat itu konten ya. Jadi bukan seenak-enaknya aja kalian pakai ya, dan lain sebagainya. Nanti kalau kalian gunakan, kemudian kalian modifikasi, kemudian kalian jual lagi, wah itu kalian akan kena hukum pidana namanya, seperti itu. Makanya banyak lagu-lagu di YouTube yang digunakan, itu YouTube akan kasih warning nanti. Ya kan, license tuh siapa, license tuh berapa, film pun yang kalian potongan-potongan kalian ambil, kalian potong-potong. Nah, YouTube kasih publish, tapi di situ ada penulisan nanti tidak akan bisa dimonetisasi karena terikat dengan license. Ya, Klaim seperti hak itu. cipta, Pak. Nah, itu. Makanya banyak aturan-aturan seperti itu. Nah, kalau untungnya, alhamdulillah video-video saya ini tidak ada ya yang melanggar hak cipta, karena saya buat sendiri ya video-video tutorial saya. Nah, itu. Jelas ya? Lagu aja bisa kedetek loh sama YouTube. Itu sudah canggih sekali ya algoritmanya YouTube ya. Kamu masukin lagu apapun, dia detek. Nanti saya kasih lihat bagaimana dia cara ngedeteknya, saya kurang tahu, tapi kita bisa lihat nanti di bawah. Oh, ini lagu, jenis lagunya apa, dari mana, perusahaannya, itu ketahuan semua, hak ciptanya kemana pun ketahuan. Jadi bukan asal kita upload, begitu diupload ternyata banyak viewernya, ya udah percuma, nggak akan bisa dimonetisasi itu ya, karena kena pelanggaran hak cipta ya. Nah itu ya, kalau udah pelanggaran hak cipta itu biasanya model-model begitu hanya ingin menarik subscriber dulu aja ya kan. Bisa saya seperti itu untuk narik subscriber banyak, saya tarik aja satu potongan-potongan video yang bagus, saya potong-potong ya kan, atau video misalnya tentang siaran bola, sepak bola, saya potong-potong aja ya kan, pemain bola Ronaldo misalnya beberapa ini, kemudian saya kasih komentar bahasa Indonesia, saya itu akan kena nanti hak cipta, sehingga tidak akan bisa dimonetisasi. Nah itu jelas ya. Nah, yang berikutnya adalah organizing content into group. Udah pasti tadi ya, playlist dan distribusi kepada target audience tadi. Kemudian target audience-nya bisa kita lihat nanti ya, kepada siapa. Oh, ini nggak boleh untuk anak-anak, untuk dewasa. Nah, itu. Jadi si YouTube udah memikirkan sejauh itu ya. Itu loh. Artinya, oh ini video agak sensitif terhadap suatu kondisi geografis di negara ini. Misalnya, di suatu negara ini tidak bisa dipublish. Bisa seperti itu. Jelas ya. Gitu. Oh ini terlalu vulgar, misalnya perempuan lagi mandi atau apa. Nah itu tidak, dia juga akan kena ya, tidak bisa buat anak-anak misalnya dan lain sebagainya. Misalkan seperti itu. Jadi aturan di YouTube sudah sangat bagus sekali ya. Nah, selain keuntungan ada juga beberapa kerugian dari CMS. Nanti kalian cari aja sendiri. Mudah-mudahan ini keluar dalam ujian ya. Nah ini find it by yourself. Nah,
CMS software ini ada beberapa ya, seperti WordPress yang udah jadi ya. Jadi kalau kalian tidak bisa membuat aplikasi website, program, bisa menggunakan software secara otodidak, mempelajari. Cukup download, install, pelajari videonya. Udah jadi suatu website. Bahkan dia sudah siapkan tampilan website standar ya, YouTube. Kalau kalian mau bagus, beli template-nya, tampilannya. Jadi tidak harus belajar IT terlalu dalam. Kemudian ada Drupal ya, kemudian ada Joomla, kemudian ada Radiant, Alfresco, dan lain sebagainya. Nah, ini perusahaan yang memberikan gratis. Pak, untungnya dari mana, Pak? Ya itu tadi, mereka menyediakan template sederhana. Kalau kalian ingin tampilan yang canggih, wah, beli sama mereka. Nah, itu mereka untungnya di situ. Jelas ya. Mereka hanya menyediakan medianya aja. Media konten manajemennya untuk input data, ya kan. Tampilan depannya sangat sederhana. Apabila ingin sangat canggih sekali, bagus tampilannya, ya beli. Nah, dari WordPress juga jual ya. Harganya berapa, Pak? Relatif ya, kita bisa cek. Jadi banyak sekali ya bertebaran untuk konten manajemen ya, dan masing-masing ada kegunaannya. WordPress ini bisa untuk umum, kemudian juga macam-macam. Di sini jumlah juga bisa untuk umum, bisa untuk portal, ada juga untuk e-learning, ada ya. Untuk forum ada, untuk toko online pun sudah ada sebetulnya. Seperti contohnya saya lupa, yang toko online tuh banyak ya, e-commerce misalnya ya, untuk bikin toko online sendiri ya. Seperti itu, yang sudah langsung jadi, publish. Drupal ya. Nah, ini yang saya tahu ini, Drupal, WordPress, Mambo ya. Jadi bukannya saya orang IT tahu semua, enggak. Ya, jumlah tahu. Ya, enggak semuanya pernah pakai ya, enggak gitu loh. Hanya beberapa aja yang kayak ini, WHCMS saya nggak tahu, Impress CMS saya tidak pernah gunakan. Tapi ini banyak sekali ya. Nah, sebetulnya udah saya jelaskan di awal ya, terkait dengan CMS ini, ke sistem website, ya kan, sistem website HTML yang mengelola konten. Dari CMS ini bisa kita optimisasi ya konten kita. Dan CMS ini terkait dengan manajemen pengelolaan data atau isi ya. Tadi apa aja, teks, berita, teks, audio, video, grafik, gambar, images, data scientist, dan lain sebagainya. Jadi banyak ya. Nah, di sini ada satu perusahaan hosting atau domain ingin membuat website dengan cepat, gunakan CMS. Nah, ini ya tadi yang saya katakan. Jadi kita tidak harus belajar dulu pusing-pusing bagaimana belajar coding dan lain sebagainya. Kecuali kalian sekolahnya sekolah IT ya, mau nggak mau kalian belajar. Ya, seperti itu. Karena saya berkecimpung di IT sudah cukup lama ya, kita belajar bagaimana membuat website dan lain-lain. Seperti itu. Jelas ya. Nah, untuk para umum yang awam yang tidak mengerti, ya udah gunakan CMS ya. Seperti itu. Ada yang tanyakan nggak? Ya, jadi banyak di sini kita bisa download WordPress ya. Sebentar lagi saya capture. Kalian WordPress download. Nah, ini. Download, cari video tutorial di YouTube ya. Sudah kalian bisa nanti membuat website dengan ini, konten manajemen. Caranya download, daftar dulu pakai email. Kemudian di sini ada Joomla. Nah, Drupal. Jadi banyak sekali ya. Blogspot pun sama, Blogspot. Ada loh dulu istilah-istilah blogger ya yang bisa menghasilkan uang ya. Yang menghasilkan dia uang itu bukan karena apa? Kontennya bagus, banyak pengunjung, kemudian banyak yang memasang iklan. Dan YouTube pun memberikan iklan ke kita. Nah, ini blogger. Kalian bisa create blogger sendiri ya. Jadi kalau yang hobi masak, nah ini My Cooking Blog ya. Kalian yang hobi jalan-jalan, bikinlah blog ini cerita. Kalian di sini ibarat mengganti buku harian ya, menceritakan tentang apa kejadian-kejadian. Misalnya saya traveling ke Bangkok, pergi ke tempat mana, fotonya kita upload, videonya kita upload di blog kita, makanannya apa dan lain sebagainya ya. Nah itu. Jadi banyak juga yang kaya dari blogger ya, menjadi seorang blogger. Buat orang yang hobi menulis. Seperti itu. Oke? Ada yang tanyakan nggak? Ini kita akhiri dulu Ada, Pak. sebentar, setelah ini kita masuk kembali. Ada yang tanyakan nggak? Nggak usah masuk lah ya, udah tanggung juga.
Jadi silakan ya, saya capture dulu absennya. Oke. Oke, ada yang tanyakan? Tidak ada. Tidak, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya untuk Jumat hari ini. Materi tidak begitu banyak. Jumat depan adalah pertemuan terakhir ya. Kita usahakan 2 sesi sekaligus ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya rasa cukup. Sampai jumpa. Selalu jaga kesehatan ya. Semoga kita ketemu di kampus nanti. Selamat malam Baik, semuanya. Mas. Selamat Selamat malam, Pak. Pak. Terima kasih, Terima kasih Pak. ya. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak.